Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah bagi kalian yang telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keajaiban-keajaiban yang terjadi saat terjadi perang di kota Gaza. Banyak kisah-kisah di luar nalar manusia, yang terjadi selama perlawanan rakyat-rakyat Palestina melawan para tentara Zionis Israel, yang merampas tanah milik mereka, dan membunuh para warga sipil yang tak berdosa. Kisah-kisah keajaiban ini kerap dialami oleh para mujahidin dari Brigadi Izzuddin Al-Qassam, yang merupakan sayap militer Hamas. Bagaimana kisah-kisahnya? Mari kita simak bersama, dan semoga kisah-kisah ini dapat menguatkan iman dan ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah salah satu kisah keajaiban yang terjadi saat para pejuang Palestina melawan para tentara Zionis. Ada kisah tentang pasukan berseragam putih di Gaza. Tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan para mujahidin Hamas. Tetapi, ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu, para pasukan Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba. Tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir, secepat kilat pula mereka menghilang. Dan bukannya memakai pakaian loreng atau gelap. Pasukan ini, justru memakai pakaian putih menyilaukan. Mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan tentara mujahidin Hamas. Tetapi, ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Karena, mereka tahu, sekuat apapun pasukan Al-Qassam, jika mereka tertembak, mereka akan terluka, berdarah, roboh, dan gugur sebagai syuhada. Tetapi, pasukan berjubah putih ini, mereka seakan tidak bisa dibunuh. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka, seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram? Sehingga tidak bisa dilukai atau dibunuh. Tapi jika hanya hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Tentara Zionis Israel, memang takut berhadapan dengan tentara mujahidin Hamas. Tetapi, ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Maka, setengah berbisik, kadang-kadang mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab, jika benar itu malaikat, tak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab, jika benar itu malaikat, tak mampu mereka memenangkan peperangan. Tak sedikit pasukan Zionis yang bertemu dengan mereka. Misalnya, pada Perang Furqan akhir 2008 lalu, mereka mengatakan pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam. Tetapi, mereka harus percaya pasukan Al-Qassam memakai pakaian hitam, dan kemampuannya tidak sehebat itu. Keberadaan lain soal pasukan putih di Gaza, pernah muncul pada Januari tahun 2009. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan, pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Dan mereka sangat percaya. Suatu hari, rumah milik sebuah keluarga, tepatnya di Jalan Al-Karam, di Gaza, didatangi oleh sekelompok tentara Zionis Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, lelaki itu menjawab dengan jujur, bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju pakaian hitam-hitam. Namun, tentara Israel malah marah, dan memukul si lelaki hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, lelaki itu pun menjawabnya, bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya, tentara itu pun naik pitam, dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Jadi, tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari para pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam. Jadi, ada pasukan lain yang berseragam putih, yang berhasil memukul mundur para tentara Israel. Kisah serupa juga disampaikan para penduduk Palestina. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Si sopir lantas ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Sopir malang itu menjawab, "Saya bukan kelompok manapun, saya cuma sopir ambulan."
Tetapi tentara Israel tidak percaya. Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi itu siapa? Dari kelompok mana itu? Tentu saja si sopir pun kebingungan. Karena, dia tidak melihat seorang pun di belakangnya. Saya tidak tahu, jawab sopir ambulan itu. Cerita para pasukan tidak dikenal ataupun pasukan putih, juga datang dari penduduk rumah susun di wilayah Tol Islam, yang hendak mengungsi di wilayah keluarganya, untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, mereka melihat beberapa para pejuang menangis. Kenapa kalian menangis? Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami, atau takut kepada musuh. Kami menangis, karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur, memporak-porandakan musuh. Dan kami tidak tahu dari mana mereka datang. Demikianlah beberapa keajaiban kisah mengenai pasukan putih yang tidak dikenal. Apakah mereka malaikat sungguhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu para pejuang Palestina? Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya pengatur dan hanya Dialah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jika benar demikian, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surah Al-Anfal ayat 9. Demikianlah video dari saya. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.